Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita lanjutkan hari ini belajar bersama pedagogik untuk UP Matematika 2021 bagian ketiga. Sekali lagi, ini adalah saya ambilkan dari bahan pengayaan dan remedi program PGDK Kemendikbud 2019. Oke, langsung saja untuk nomor 11. Di sini soalnya itu indikatornya ada di sebelah sini ya. Indikatornya ada di sebelah sini. Saya bukakan lagi. Nah, ini ya. Ini lanjutan dari kemarin. Jadi, indikator esensial untuk nomor 11 adalah menangani perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu. Menangani perbedaan pendapat siswa ya terkait satu konsep. Soalnya seperti ini. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung. Siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk, berbeda pendapat dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah A. Siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. Jadi disuruh mengamati benda real. Yang kedua, yang B, siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. Ini mengamati benda real, ini mengamati gambar. Yang C, siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Jadi lebih disuruh untuk memikirkan, lah rusuk itu sebenarnya apa sih gitu. Yang D, membandingkan banyaknya rusuk balok dan kubus. Yang E, menjelaskan banyaknya guru langsung menjelaskan banyaknya rusuk, kubus, tabung, dan kerucut hingga siswa paham. Jadi ini guru langsung menjelaskan gitu ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Kalau menurut saya ini karena siswa beda pendapat dalam memahami konsep, berarti kan harusnya siswa itu dibuat paham dulu ya tentang konsep rusuk itu apa. Mungkin yang C gitu. Ya, coba. Nah, di sini pembahasannya adalah saat siswa mengalami perbedaan pendapat. Jadi ketika siswa mengalami beda pendapat tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya adalah menutup yang menyebabkan mereka mengalami miskonsepsi gitu. Jadi pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua bidang. Sehingga ketika melihat kerucut maka garisnya ada dua. Untuk itulah yang benar tindakannya adalah yang C gitu. Apa itu yang C? Yang benar adalah menyuruh siswa memikirkan apa yang dinamakan dengan rusuk. Jadi menutup pintu-pintu miskonsepsi itu gitu ya. Oke, soal nomor 12, kompetensi pedagogik. Capaian pembelajarannya adalah menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Indikator esensialnya adalah menentukan kegiatan pembelajaran yang memotivasi berprestasi. Oke. Nah, di sini soalnya nomor 12, kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah A. Memberi reward, B. Menjelaskan cara belajar. Di sini yang C adalah memberi hukuman. D. Memberitahu manfaat materi yang baru dipelajari. Dan E. Menjelaskan materi dan memberi contoh soal yang banyak gitu. Yang mana ini kira-kira? Ya, ini ya pembahasannya. Jadi salah satu faktor intrinsik yang menyebabkan siswa termotivasi untuk mempelajari sesuatu adalah merasakan pembelajaran tersebut bermakna. Jadi siswa harus dibuat merasa pembelajaran itu bermakna. Salah satu kegiatan pembelajaran yang bermakna adalah jawaban D. Jadi memberitahu manfaat materi yang baru dipelajari begitu. Jadi kalau siswa tidak tahu manfaatnya belajar itu, mungkin
kurang termotivasi begitu ya. Yuk, nomor 13. Di sini langsung saya bacakan, ini capaian pembelajarannya adalah memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. Indikator esensialnya untuk nomor 13, menentukan soal yang valid sesuai indikator. Oke. Menentukan soal yang valid sesuai indikator. Nah, di sini. Nah, ini matematika sekali ya. Diketahui indikatornya adalah menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Relasi antar himpunan itu berarti kan irisan, union, gitu ya. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah yang A, coba diamati, diketahui A himpunan sekian, B sekian, disuruh menentukan A iris B ya. Yang B, suatu kelas terdiri dari siswa putra, putri, 20 orang suka voli, 6 orang ini. Berapa banyak siswa yang tidak senang bermain voli maupun renang? Oke. Yang C, diketahui A himpunan bilangan real, himpunan B ini, tentukan ini. Oh, berarti yang C ini sama ya dengan yang A ya. Maksudnya walaupun ini irisan, ini gabungan, tapi prinsipnya sama gitu, menanyakan hal yang sama, menanyakan operasi yang sama. Yang D, suatu kelas sekian gambarkan. Ini seperti yang B, tetapi perintahnya adalah menggambar diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang. Diketahui ini yang E, diketahui adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10, tentukan anggota. Nah, ini tidak ya. Saya lebih suka, kalau setahu saya, soal-soal 2013 itu yang diharapkan adalah seperti yang B dan D. Tetapi di sini karena soalnya mengharapkan ini ya, relasi antar himpunan sepertinya yang D lebih cocok kayaknya. Coba kita lihat. Relasi antar himpunan menggambarkan posisi dua himpunan itu sama, saling asing, berpotongan, atau yang satu merupakan bagian dari yang lain gitu. Jadi buat diagram Venn. Entah begini, entah dia ada di sini, seperti itu ya. Nah, jawaban selain D menanyakan kardinalitas himpunan atau hasil operasi antar himpunan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, betul. Ya. Oke. Lanjutkan nomor 14. Nomor 14 itu indikator esensinya adalah menentukan soal yang bermakna. Menentukan soal yang bermakna. Ya, oke. Coba dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? Bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang. A, mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? Enggak. B, apakah persegi panjang adalah persegi? C, dari contoh-contoh bangun datar berikut, mana yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D, hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang sekian, lebar sekian. E, apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Yang C ya, kayaknya. Yang C, jadi kalau seorang itu tahu penerapan, paham tentang konsep, itu kan berarti dia bisa membedakan ya, mendiferensiasi mana yang termasuk contoh, mana yang bukan. Sepertinya yang C. Nah, ini ya, seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan. Jadi dia itu paham konsep kalau dia bisa menentukan mana yang contoh, mana yang bukan contoh. Jawaban yang benar adalah C gitu. Ya, dari contoh-contoh bangun datar berikut, mana yang merupakan persegi panjang gitu. Sekarang nomor 15. Nomor 15, indikator esensinya apa ini? Memilih persoalan yang mendidik. Memilih persoalan yang mendidik. Gitu ya. Oke, dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A plus 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 apel dan 3 buah jeruk.
apel, jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat adalah menangani perbedaan pendapat ya. A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban benar. B. Meminta siswa melihat kembali definisi variabel. C. Memahami siswa dan melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. D. Memberikan soal lain. E. Memberikan selamat bagi yang benar. Berarti mungkin kayaknya ini tentang definisi aljabar ya. Coba. Untuk pembahasannya, untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, seseorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu diminta untuk melihat kembali apa itu definisi variabel. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Ini mirip dengan soal yang tadi ya, dia rusuk tadi tentang perbedaan pendapat ya. Jadi seseorang itu disebut tahu konsep kalau dia bisa membedakan, dan kalau ada miskonsepsi harusnya kita sebagai guru mengembalikan ke konsep awal, menutup pintu-pintu miskonsepsi tersebut gitu. Oke, ini adalah soal yang terakhir kita bahas pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu, nanti PDF-nya akan saya segera tulis di deskripsi ya, link downloadnya. Oke, nanti sabar saja, ditunggu saja, nanti insya Allah segera saya share di link deskripsi gitu. Nah, untuk pertemuan mendatang mungkin kita akan membahas yang pedagogik yang bagian keempat. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.